pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Matt? Ya, tentunya informasi terkini dan juga inspiratif sudah kami siapkan untuk Anda pemirsa. Di antaranya adalah 6 koridor jalur busway diberlakukan sterilisasi. Ada pula memadukan medis dan teknologi. Dan selanjutnya pada segmen bincang kita akan berbicara tentang penertiban angkutan online. Dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, lebih dari sepekan melakukan upaya sterilisasi jalur bus Transjakarta. Kini intensitas pengendara yang menerobos jalur tersebut sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Upaya yang terus digencarkan ini pun membuat pengguna bus jauh lebih nyaman. Ya, meski demikian masih ditemukan pengendara yang nekat dan tidak gentar dengan ancaman denda maksimal Rp500.000 tersebut. Dan berikut beberapa hari lalu yang saya sempat melakukan investigasi di salah satu kawasan di koridor 5 jalur Transjakarta. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di halte busway Salemba UI atau halte yang berada di koridor 5 jalur Transjakarta. Dan biasanya di koridor ini banyak sekali penerobos yang berusaha untuk masuk ke dalam jalur Transjakarta. Namun bagaimanakah keadaannya kini setelah dilakukan upaya sterilisasi sejak tanggal 13 Juni kemarin? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kepolisian kian gencar melakukan sterilisasi jalur Transjakarta sejak sepekan belakangan. Meski demikian, masih ditemukan pengendara kendaraan pribadi yang tidak takut untuk masuk jalur khusus busway tersebut. Seperti di koridor 5 yang beroperasi dari Ancol hingga Kampung Melayu misalnya. Di waktu sore hari menuju pulang kerja, masih ditemukan kendaraan motor maupun mobil pribadi yang memanfaatkan jalur busway untuk menghindari kemacetan. Meskipun separator setinggi 60 cm sudah terpasang. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula kendaraan pribadi yang enggan menerobos masuk sejak diberlakukannya sterilisasi jalur busway. Seneng sih, jadinya jalanannya lebih lancar, lebih cepat, nggak seperti kemarin semuanya masuk ke situ, jadinya seperti jalan biasa aja, nggak seperti jalan busway. Kalau sekarang kan enak. Sterilisasi jalur Transjakarta baru dilakukan di beberapa koridor, seperti koridor 1, 3, 4, 5, 6, dan 9. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap penerobos jalur Transjakarta akan dikenakan denda maksimal Rp500.000. Bagi pengendara yang terkena tilang, nantinya akan diberi slip berwarna biru sebagai teguran dan harus membayarkan uang denda di bank yang telah ditentukan. Sementara bagi pelanggar, harus bersiap untuk mendapat slip berwarna merah dan mengikuti persidangan di tanggal yang sudah ditentukan. Hingga sepekan ini, tercatat sudah ada 2.115 penindakan, mulai dari kendaraan roda 2, roda 4, hingga kendaraan umum. Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budianto menyatakan, akan terus berupaya mengoptimalkan sterilisasi mulai dari upaya preventif, hingga penegakan hukum. Termasuk sosialisasi program transisi ganjil genap dan ERP yang nantinya akan diberlakukan agar masyarakat tidak kembali menggunakan jalur Transjakarta saat menggunakan kendaraan pribadi. Tentunya dalam rangka penjagaan yang bersifat preventif ini, penjagaan patroli dan sebagainya, ini kita akan sinergi, baik mungkin dengan Disub, kemudian dengan Sabara Duga. Kemudian ketiga adalah langkah penegakan hukum. Ya pemirsa, walaupun pemerintah dan polisi terus mengejarkan sterilisasi jalur Transjakarta, namun nampaknya sejumlah koridor masih dipenuhi oleh sejumlah pengendara nakal. Nampaknya tidak hanya peraturan dan juga ketegasan dari pemerintah saja, tapi juga harus ada kesadaran dari masyarakat untuk menciptakan Transjakarta yang lebih nyaman. Jason Valino, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, upaya sterilisasi jalur bus Transjakarta mendapat sambutan positif dari para pengguna busway. Banyak yang menilai upaya sterilisasi ini cukup efektif dalam mengurangi ketersendatan di jalur busway akibat kendaraan pribadi. Seperti apa? Berikut tanggapannya. Ya bagus bagi yang masuk yang ini ya
orang yang naik kendaraan busway jadi lebih lancar. Semoga busway juga nggak tersendat jalannya, jadi alur nunggu busway-nya di tempat stasiun busway-nya lebih sebentar. Menurut saya bagus, disiplin. Mereka tidak sembarangan asal masuk nyodok jalur busway. Kalau aku setuju, karena biar mereka lebih tertib. Setuju aja. Alasannya kenapa, Pak? Ya supaya mengurangi orang-orang yang seharusnya tidak lewat jalur busway ya tidak masuk ke jalur busway. Selain itu ya busway-nya bisa lebih cepat. Harus ditilang benar-benar Sampai kapan? biar kapok. Setuju untuk waktu-waktu tertentu ya, soalnya saya juga pengendara mobil, untuk waktu keadaan macet sekali kadang-kadang diperlukan jalur busway itu juga diperlukan diisi jalur kendaraan gitu. Soalnya kalau enggak macetnya macet banget. Macam-macam sih alternatifnya, bisa lebih ketat lagi dibuat sterilisasinya atau berbayar aja. Misalnya yang sanggup bayar tinggi ya masuk jalur busway gitu kan. Atau semua bis lewat jalur busway sehingga nggak ada lagi yang bis-bis tidak ada yang ngetem lagi gitu kan. Semoga mobil-mobil lain yang bukan busway jangan lewat lagi lah di jalur busway gitu biar lancar. Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, tahun 2016 merupakan tahun perkembangan bisnis startup di Indonesia. Berdasarkan survei yang dilansir dari dailysocial.net, saat ini terdapat 2.000 bisnis startup lokal yang menawarkan layanan dari berbagai bidang. Ya, seperti aplikasi Konsula yang menawarkan layanan medis berbasis teknologi. Meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dengan memanfaatkan sarana teknologi. Inilah yang menjadi ide di balik berdirinya Konsula, situs dan aplikasi yang menyediakan ragam informasi kesehatan serta layanan interaktif yang memungkinkan pasien berkomunikasi langsung dengan dokter melalui penggunaan gawai. Ya, ini merupakan inovasi dalam bidang kesehatan yang mulai digaungkan sejak Desember 2015. Konsula menawarkan pencarian dokter yang sesuai dengan spesialisasi, lengkap dengan informasi terkait tenaga medis, seperti alamat praktik, tarif pengobatan, pengalaman serta rekam jejak sang dokter dalam dunia kedokteran. Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna cukup mengakses konsula.com atau mengunduh aplikasi Konsula, yang saat ini baru bisa digunakan oleh pengguna gawai berbasis Android. Pengguna aplikasi Konsula dikenakan biaya keanggotaan sebesar Rp74.000 per bulan untuk dapat mengikuti percakapan baik melalui telepon maupun secara online. Menurut co-founder sekaligus CEO Konsula Sinta Nurfauzia, aplikasi Konsula memberikan alternatif kepada masyarakat Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang praktis, cepat, serta terjangkau. Konsula sendiri merupakan healthcare marketplace, yaitu suatu platform yang mempertemukan user atau pengguna dengan dokter, lab, klinik, kemudian rumah sakit. Di Konsula, pengguna kami bisa melakukan konsultasi online, kemudian bisa juga mencari dokter dan membuat janji. Saat ini Konsula memiliki 2.300 jaringan dokter dan 900 klinik serta rumah sakit yang tersebar di wilayah Jabodetabek yang dapat diakses oleh pengguna Konsula. Konsula juga memberdayakan tenaga ahli medis yang disebut telemedis. Telemedis bertugas menjawab pertanyaan pengguna Konsula yang berhubungan dengan gejala penyakit yang dirasakan. Namun, tim telemedis hanya dapat memberikan jawaban non-diagnostik dan menyarankan pasien untuk berkunjung ke dokter atau klinik yang sesuai dengan keluhannya. Aksesibilitas layanan kesehatan di Indonesia ini saya bilang belum bisa dikatakan cukup dan memuaskan karena negara Indonesia ini kan terdiri dari banyak kepulauan sehingga akan sulit menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Jadi dengan adanya Konsula ini kita mengisi gap batasan itu karena teknologi kan bisa diakses dari seluruh penjuru. Harapan saya Konsula sebagai ini pelopor telemedis di Indonesia dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan edukasi terkait kesehatan.
Waudia Rizky, Topan Iskandar, DAI TV. Ya, Matt dan juga pemirsa, ternyata berdirinya Konsula sebagai layanan medis yang memanfaatkan kecanggihan teknologi tak terlepas dari ide kreatif sekelompok anak muda yang ternyata merintis Konsula sejak Desember 2015. Ya, berikut ini cuplikan wawancara dari co-founder sekaligus CEO Konsula Sinta Nur Fauzia tentang bagaimana ia merintis bisnis startup di bidang kesehatan. Jadi sebenarnya Konsula diciptakan untuk membuka akses kesehatan bagi masyarakat Indonesia, dan kami percaya kenapa sektornya harus kesehatan, karena sektor kesehatan ini satu paling membutuhkan banyak bantuan, dan yang kedua merupakan sektor yang diperlukan oleh semua orang di Indonesia. Jadi kami mempercayai bahwa jika kami bisa membetulkan sektor kesehatan, maka Indonesia bisa lebih terbantu. Kami memang mengajak dokter hanya sebanyak 20 saja saat ini. Mengapa lebih sedikit dibandingkan dengan yang di direktori? Karena kami memang meminta dokter-dokter untuk komitmen, memberikan komitmen waktu. Jadi kami nggak pengen pada saat ada pasien yang telepon misalnya, ternyata nggak ada dokter yang ngangkat. Atau ada pasien mau chatting, ternyata dokter-dokter ini nggak jawab. Jadi kami lebih baik sedikit, tapi kualitas. Untuk kedepannya kami berencana memang akan expand ke kota lain, tapi memang itu masih di dalam roadmap kami. Sudah banyak dari segi dokter maupun pasien yang memang meminta kami untuk expand. Dan selanjutnya kami akan berbincang tentang penertiban angkutan online. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang kebijakan angkutan berbasis online. Beberapa waktu lalu ini sempat heboh ya tentang angkutan berbasis online, kemudian banyak demo di mana-mana. Tapi akhirnya sekarang sudah mereda karena memang sudah diterbitkan sebuah peraturan baru per April 2016 lalu oleh Kementerian Perhubungan. Ya, karena memang kalau kita berbicara tentang kebutuhan transportasi online, apalagi di kota besar seperti Jakarta ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, Matt. Di mana setiap orang sekarang membutuhkan yang namanya transportasi online karena lebih efektif dan juga lebih murah, dan itu menjadi sebuah incaran masyarakat zaman sekarang. Betul sekali, karena memang sangat dibutuhkan, dan sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah memang peraturan ini isinya apa saja dan sudah sejauh efektif apa sebenarnya peraturan ini. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Hemi Pamuraharjo selaku Kabirokom Kemenhub RI. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sejak April 2016 lalu, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kebijakan ini dibuat untuk mengatur permasalahan lalu lintas jalan terkait adanya angkutan umum untuk orang di luar trayek yang berbasis aplikasi online. Sedikitnya ada 5 ketentuan yang harus diperhatikan pihak penyedia angkutan online, pemilik kendaraan, maupun pengemudi. Pertama, penyedia angkutan sewa harus bekerja sama dengan badan hukum atau koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum di luar trayek. Kedua, kendaraan telah lolos uji KIR. Walau uji KIR tidak akan merubah plat hitam menjadi plat kuning, namun akan ada tanda khusus yang disematkan pada plat sebagai tanda pembeda dengan kendaraan pribadi. Ketiga, pengemudi kendaraan harus memiliki SIM B1 umum. Selanjutnya, STNK kendaraan tidak lagi menjadi nama pribadi, tetapi harus dibalik nama menjadi nama badan hukum atau koperasi yang di-CC dengan nama pemilik kendaraan. Dan terakhir, penyedia angkutan sewa harus memiliki bengkel dan lahan parkir atau pool. Ya, intinya adalah memang masyarakat sangat membutuhkan, jadi harus ada win-win solution antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat, dan juga perusahaan yang memang menjalankan usaha seperti taksi sebelumnya ya. Baik, kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Pak Hemi. Halo Pak Hemi, apa kabar? Selamat pagi Mas. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia Pak Hemi. Pak Hemi, ini mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kebijakan terbaru dari transportasi atau angkutan berbasis online, sebenarnya yang dimaksud dengan angkutan berbasis online ini seperti apa, dan armadanya apa saja, dan apakah ojek itu tidak termasuk?
Kalau kita bicara angkutan berbasis online, yaitu angkutan yang bisa diakses oleh masyarakat dari smartphone, bisa untuk reservasi oleh masyarakat smartphone, nanti mobilnya akan menghampiri pelanggan yang tadi meminta mereservasi tadi. Kalau kita bicara di peraturan yang hukum kita yang ada sekarang hanya untuk kendaraan roda 4. Roda 4 ya? Oke, memang berarti roda 2 tidak termasuk ya, atau ojek motor? Nggak termasuk. Tidak termasuk, oke. Oke, Pak Hemi sendiri ini sejak April 2016, PM nomor 32 tahun 2016 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Apakah dengan diterbitkan peraturan ini mendukung atau tidak sebenarnya dengan adanya teknologi seperti ini? Karena kan di sini setiap orang sekarang sudah punya aplikasi. Nah, apakah ini mendukung? Karena kan yang dibutuhkan masyarakat sekarang kan adalah sebuah kepraktisan dan keefektifan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu dengan cara mendapatkan transportasi yang lebih mudah. Apakah peraturan ini menunjang, Pak? Peraturan ini kita hanya ingin menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan itu sangat concern dengan aspek keselamatan, keamanan, dan pelayanan. Sehingga ini perlu kita tertibkan terkait dengan inovasi-inovasi teknologi terbaru dalam hal reservasi untuk alat transportasi. Jadi di kami sendiri sebenarnya tidak ada taksi konvensional, taksi online. Ini kan hanya masalah bagaimana masyarakat di dalam melakukan reservasi untuk suatu taksi misalnya begitu, atau mobil sewa seperti itu. Nah, kita ingin menegaskan bahwa kalau ada bentuk produk lain dari sistem aplikasi yang menggunakan bukan kendaraan plat kuning itu untuk niaga, nah ini kita atur di dalam PM 32. Oke, berkaitan dengan PM nomor 36 tahun 2016, Pak, ini kan mengatur memang angkutan tidak dalam trayek. Tadi baru saja Pak Hemi berbicara tentang taksi atau juga kendaraan sewa. Nah, kalau kita berbicara tentang, oke lah taksi ada regulasinya, tapi kalau berbicara masalah kendaraan sewa atau charter, ini kan biasanya ada deal-deal pribadi, Pak. Lalu bagaimana mengawasi hal itu? Kita di dalam PM 32, kalau dia dalam bentuk taksi harus mengikuti aturan tentang taksi. Kalau dia dalam bentuk sewa, ya deal pribadi. Bukan tidak ada tarif yang kita tetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Nah, ini yang juga menarik, Matt. Nah, kalau misalnya kita sempat juga pernah mendengar dan juga membaca di kabar di berbagai media bahwa kalau ingin bergabung atau menetapkan sebagai transportasi harus didaftarkan ke badan hukum atau juga koperasi. Nah, ini regulasinya seperti apa, Pak? Jadi ada dua. Jadi aplikasi dia bisa sebagai pensuplai, sebagai media untuk reservasi, tapi si pengelola aplikasi juga bisa bertindak sebagai operator. Kalau dia hanya sebagai penyedia sistem, ya dia harus bekerja sama dengan badan hukum yang sudah ada. Tapi kalau dia ingin bertindak sebagai operator, ya dia harus membentuk badan hukum. Itu badan hukumnya harus PT, koperasi. Oke. Ya. Berkaitan dengan seperti ada, kalau tidak salah saya baca ada BUMD, BUMN, kemudian koperasi, PT, perseroan terbatas ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika nanti si taksi online usernya ini harus mendaftarkan diri dan nama di STNK-nya harus atas nama PT atau koperasinya. Bagaimana kemudian koordinasi antara Kemenhub sendiri kemudian dengan perusahaan dan si user ini? Kalau kemudian nantinya ke depan mereka tidak lagi jadi pengendara di taksi berbasis online ini, Pak. Gini, kita sudah koordinasi dengan kepolisian, dengan dinas perhubungan terkait bagaimana kita mengimplementasikan undang-undang lalu lintas jalan gitu ya, dan peraturan Menteri nomor 32 bahwa mobil pribadi yang digunakan untuk kendaraan umum itu harus masuk ke dalam suatu badan hukum, meskipun nanti di STNK-nya ada bentuk CC. Once dia keluar dari PT, tidak ingin menjadi kendaraan umum lagi, ya tinggal merubah STNK-nya. Oke, ya, memang sudah ada prosesnya di situ ya, bisa kembali merubah STNK-nya. Baik. Itu.
Baik, nanti kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana kemudian ada beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh user dari taksi berbasis online ini. Namun setelah jeda berikut ya Pak, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia dan kita masih membahas tentang bagaimana kemudian kebijakan dari angkutan berbasis online ini diterapkan. Karena seperti kita tahu, ini sudah diterapkan sejak bulan April lalu dan ada tenggat waktu sampai bulan September untuk kemudian banyak perusahaan dari taksi berbasis online untuk melengkapi regulasi yang ada. Kita kembali ke Pak Hemi. Pak Hemi, kita coba bahas satu persatu Pak. Dari yang pertama adalah kemudian penyewa angkutan sewa harus bekerjasama dengan badan hukum atau koperasi yang bergerak di bidang angkutan umum di luar trayek. Mengapa ada harus bekerjasama dengan badan hukum atau koperasi? Ya karena persyaratan dari undang-undang demikian dan PM tidak boleh menyimpang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Jadi kenapa harus badan hukum? Supaya juga ada pertanggungjawaban yang jelas. Kalau misalnya ada suatu kecelakaan, harus ada suatu komplain, pelayan tidak bagus, misalnya begitu ada one prestasi, yang dituntut bukan pribadinya, tapi badan hukumnya. Dan lagi juga ada ikatan hukum antara si pengendara dengan badan hukum. Tidak bisa bebas dari tanggung jawab kalau dia melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan atau melanggar hukum. Karena mungkin Indonesia juga negara hukum ya? Iya. Oke. Iyalah. Jadi pasti. Jadi semuanya harus berlandaskan hukum. Iya, betul sekali. Nah, selain masalah tentang harus mendaftarkan ke badan hukum, ini juga yang tidak kalah penting adalah uji KIR. Nah, ini Pak, setelah uji KIR, apakah nanti Kemenhub akan menjamin jika terjadi adanya kecelakaan mungkin, Pak? Maksud dari uji KIR adalah bahwa kendaraan tersebut laik jalan. Dari sisi safety-nya dia laik, dari sisi keamanannya dia laik. Dan dia juga comfort untuk memberikan pelayanan. Nah, kalau terjadi kecelakaan itu bukan karena KIR-nya, kan banyak faktor. Ya, apakah dia yang ngantuk ataukah karena dia tidak taat peraturan atau orang lain yang tidak taat, dia yang kena. Jadi tidak ada kaitannya antara KIR dengan kecelakaan, tapi KIR salah satu syarat untuk suatu kendaraan dinyatakan laik jalan. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan jeda dulu sebentar dan kita akan sama-sama menyaksikan salah satu tayangan tentang terkait juga penertiban transportasi online. 2 bulan pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2016, setidaknya sudah lebih dari 300 kendaraan yang telah menjalani proses balik nama, uji KIR, maupun pendaftaran pada koperasi. Para pengemudi salah satu perusahaan transportasi online di Jakarta pun mengaku telah mendapat arahan untuk mengikuti aturan ini. Dari Grab juga udah ada sih sampaian ke pengemudi. Sudah, kebetulan SIM saya juga B1 umum ya. Terus masalah KIR juga saya udah ikut. Ya untuk sementara ini sih nggak ada yang ribet sih, semuanya gampang-gampang aja gitu. Yang penting kita apa yang dibutuhkan nama istilahnya di sub atau Grab kita cukupi, pasti gampang-gampang aja. Kalau harapan saya untuk kedepannya apapun aturan pemerintah itulah yang saya lakukan untuk memberi kenyamanan di jalan saya sebagai pengemudi pekerja di jalan sebagai sopir, jadi bergabung di Grab. Di Grab ini urusannya tidak begitu berat, jadi betul-betul resmi kita sebagai angkutan penumpang yang bergabung di aplikasi begitu. Para penyedia jasa angkutan online diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan hingga Oktober 2016 mendatang. Jika sampai batas yang ditentukan masih belum memenuhi aturan yang berlaku, Kemenhub akan melakukan pencabutan izin. Kalau kita lihat dari tayangan tadi ya Jasonnya, ini memang pengemudi dari taksi berbasis online juga butuh kepastian. Ya, butuh kepastian supaya mereka juga ketika melakukan transportasi juga nyaman di jalan. Ya, baik, kita kembali ke Pak Hemi. Pak Hemi, ini kalau kita lihat apakah nanti mobil-mobil dari taksi berbasis online ini memiliki plat sendiri atau hitam seperti ada dan apa ada tanda khusus? Plat hitam plus tanda khusus nanti yang diberikan oleh kepolisian.
Dari pihak kepolisian ya? Dari pihak kepolisian. Tapi sejauh ini bagaimana koordinasinya? Apakah memang sudah ditentukan atau masih dalam proses? Untuk saya belum lihat itu ya, tapi karena sudah ada kita sudah approve beberapa kendaraan dan sudah operasi per 1 Mei deadline kita kan tanggal 30 April kemarin ya. Kalau enggak 1 Mei mereka tidak boleh operasi. Nah, dengan sudah dipenuhinya itu tentunya sudah ada tanda-tanda khusus yang diberikan oleh kepolisian. Oke, berarti memang dari pihak kepolisian ya, Jessica? Ya, betul sekali. Nah, ini Matt, kita juga berbicara tentang salah satu syarat yang lain juga. Ini berkaitan tidak hanya kendaraannya saja, payung hukumnya saja, tapi juga tentang pengendaranya sendiri. Kita berkaitan dengan SIM. Nah, ini kan katanya harus punya SIM B1. Bagaimana dengan mereka yang hanya punya SIM A? Apakah nanti SIM A-nya ditukar dengan B1 atau justru mereka memiliki kedua jenis SIM ini? Boleh kan? Apa, Pak? Boleh kan punya 2 SIM? Kalau menurut saya, bagusan saya punya 2 SIM, bikin B1. Begitu pula dengan STNK-nya tadi yang harus... satu harus itu. Tetap satu, tapi harus punya nama badan hukum. Badan hukum. Kalau STNK nggak berdua. Kalau SIM boleh 2 kan. Itu ya, Pak ya. Oke, dan ini jika tidak dipenuhi persyaratannya, kira-kira ini akan ada waktu sampai bulan Oktober. Dari segala persyaratan tadi semuanya harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, sanksinya apa, Pak? Ya cabut. Ya, bukan cabut, nggak boleh beroperasi. Oke, ini kan sudah dicabut kalau dia melanggar aturan. Kalau dia udah berjalan sampai tanggal Oktober tidak memenuhi persyaratan itu, tetap jalan ya cabut. Oke, ini berkaitan dengan progres dari bulan April sehingga nanti deadline-nya adalah Oktober. Sejauh ini sudah berapa persen Pak progres mereka memenuhi persyaratan itu? Kalau kita tidak menargetkan berapa, sepanjang dia mobil ini sudah sesuai, ya jalan. Seperti itu. Jadi misal ada 100 mobil yang sudah memenuhi persyaratan, ya silakan jalan 100 mobil. Tapi sejauh ini pelaporannya seperti apa dari pihak perusahaan? Alhamdulillah tiap bulan mereka lapor ke Dishub, karena kan nanti ini yang mengawasi Dishub sama kepolisian ya daerah ya. Kita Kementerian Perhubungan memonitoring saja sama mengawasi apakah kita punya peraturan sudah dilaksanakan atau tidak, efektif atau tidak di lapangan itu. Mungkin sudah lebih dari 500 kali ya. 500 unit ya? Berjalan, ya. Oke. Mungkin sudah lebih dari itu. Mungkin sudah lebih. Baik. Ya, tampaknya pembicaraan kita nanti semakin seru dan nantinya setelah ini kita akan juga membahas lagi bagaimana tentang kebijakan, regulasi dan bagaimana perkembangan dan juga progresnya. Namun kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Semakin menarik perbincangan kita karena memang ini adalah sesuatu yang memang diharapkan dan diinginkan oleh masyarakat. Dibutuhkan lebih tepatnya ya. Kita kembali ke Pak Hemi. Pak Hemi, ini adalah sesuatu hal yang baru. Nanti per Oktober sudah mulai diterapkan secara maksimal karena memang deadline-nya adalah Oktober. Nah, kemudian nanti ke depannya apakah ada koordinasi khusus dari beberapa instansi terkait untuk mengawasi keberlangsungan dari taksi berbasis online ini? Kita nggak bicara ke depan, sekarang juga udah jalan. Sekarang sudah jalan ya? Grab sama apa namanya tadi itu Uber juga sudah jalan. Tadi seperti yang saya katakan, berapapun yang mereka sudah selesai memenuhi syarat, silahkan jalan. Termasuk ketika ada penambahan armada atau unit? Iya, tetap harus sesuai dengan ketentuan PM32. Ya, ini juga menarik, Matt. Saya ingin kilas balik nih, Pak. Sebenarnya angkutan berbasis online ini kan sudah booming sebenarnya dari tahun lalu ya. Tapi kenapa baru diterbitkan peraturannya April 2016 ini, Pak? Kenapa gitu? Apakah memang karena sejak ada demo-demo kemarin itu baru diluncurkan peraturannya atau ada hal lain, Pak? Sebenarnya udah lama. Sebenarnya bukan karena demo itu. Kita sudah lama. Kita sudah bicara juga dengan online. Nah ini kan sekarang ini untuk darat itu kan penentuannya kan ada di masing-masing Pemda kan begitu. Sedangkan di dalam aturan kita sendiri untuk online itu sebenarnya bukan tidak menampung. Itu kan karena itu sistem reservasi tidak terlalu detail lah kita atur di dalam undang-undang karena itu sifatnya bisnis ya. Tetapi karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan ternyata menimbulkan masalah di lapangan, jadi ya PM32 itu sebenarnya hanya untuk mempertegas bahwa pemerintah mendukung
Dan online itu adalah sistem reservasi. Tapi once dia mau menjadi transportasi untuk umum, ya ikutin ketentuannya. Oke, terkait mungkin baru saja pertanyaan Jason, memang sebenarnya sudah dipersiapkan lama sebenarnya ya, seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan adalah ketika ini memang pas lagi momennya pas, kemudian permennya juga keluar seperti itu. Nah, menjadi pertanyaan, apakah memang sebelum permen ini dikeluarkan sudah ada uji publik khusus untuk rancangan permen ini sendiri, Pak? Sudah. Dari teman-teman di Ditjen Perhubungan Darat sudah. Sudah ya? Kita bicara info yang saya dapat itu setahun yang lalu sudah dibahas masalah gini di forum discussion group FGD gitu sudah kita bahas itu. Nah, kalau misalnya nanti Pak ke depannya tidak hanya berbicara tentang penyedia basis online, tapi kalau misalnya nanti ke depannya perusahaan taksi konvensional akan menggunakan basis online lagi, kira-kira syaratnya harus sama atau tidak, Pak? Tadi saya katakan, tidak ada taksi konvensional, tidak ada taksi online. Online itu adalah sistem reservasi. Kayak taksi yang sekarang ingin menggunakan aplikasi seperti yang online, seperti yang digunakan oleh yang berlaku, yang terkenal sekarang inilah ya. Itu ya monggo aja. Optimis di tahun 2016 ini, di Oktober nanti semua penyedia jasa berbasis online ini akan sudah tertib dan tidak akan ada lagi polemik dengan taksi konvensional, Pak? Kenapa harus nunggu Oktober? Sekarang udah kok. Sekarang sudah. Sepanjang dia memenuhi syarat, silakan jalan. Begitu dia tidak memenuhi syarat, contoh begini. Dia bilang dia sudah KIR, begitu di jalan ada razia, dia mengaku bahwa dia adalah online, ditanya ada KIR nggak ada, udah langsung ditilang, diberikan sanksi. Perusahaan tempat dia bernaung kita kasih peringatan. Itu. Memang harus selalu ada peringatan ya di sini. Tapi berbicara tentang target di Oktober 2016, bagaimana kemudian tindakan yang sedang dilakukan sekarang, Pak? Ini kan continue terus nih, Pak. Yang seperti pengawasan dan juga betul sekali. Nah, sekarang yang sedang dilakukan dari Kemenhub atau dengan dinas terkait apa saja? Sekarang kita selalu mendapat laporan dari Dinas Perhubungan berapa yang sudah memenuhi syarat, itu kita diinfo. Sedangkan untuk penegakan hukum, ya itu kita polisi, kita udah dengan kepolisian, kita sudah melakukan koordinasi. Itu tadi melalui tanda-tanda, melalui dokumen apa yang harus dibawa kalau pas nanti ada razia. Nah, itu. Oke, kita mencoba berbicara mungkin di luar daripada kebijakan ini sendiri, tapi kalau kita melihat dari animo tinggi masyarakat dan feedback positif yang banyak diharapkan oleh masyarakat, sebenarnya apakah ada sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat dari sistem transportasi yang ada di Indonesia, khususnya Jakarta? Singkat saja, Pak. Kalau masyarakat mengharapkan sistem transportasi umumnya umum dalam arti yang mass, kayak KRL atau yang sekarang sedang dibangun MRT, itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat sebenarnya, karena itu lebih murah, lebih cepat, tidak ada kemacetan, itu yang diharapkan. Perbaikan di sarana umum, transportasi umum. Betul sekali. Terkadang transportasi berbasis online agak sedikit mahal, tapi yang lebih diharapkan oleh penumpang adalah sebenarnya kenyamanan ya. Kenyamanan dan juga efektivitasnya ya, Mel ya. Dan kita harapkan semuanya semoga tidak akan ada polemik lagi nih, Met ya, antara Insya Allah nggak ada. Ya, dengan konvensional dan juga berbasis online dan nantinya akan menjadi tertib di Jakarta. Terima kasih Pak Bapak ini atas waktunya dan kesediaannya untuk berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Semoga apa yang informasi yang sudah Bapak bagikan kepada pemirsa tadi itu juga bisa menjadi reminder juga buat bagi penyedia jasa angkutan berbasis online untuk segera mendaftarkan dirinya sebagai badan usaha online. Itu yang kami harapkan. Iya, terima kasih Pak. Dan selanjutnya nanti kita akan kembali bersama di Halo Indonesia. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, hadirnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR bagi warga memberikan solusi jaminan keuangan untuk mengantisipasi kerugian akibat bencana alam. Seperti apa? Berikut liputannya. Berdasarkan data United Nations International Strategy for Disaster Reduction atau UNISDR, Badan PBB untuk Strategi Internasional Pengurangan Risiko Bencana. Secara umum, Indonesia merupakan negara yang paling rawan bencana alam.
Indonesia berada di peringkat pertama pada 2 bencana alam, yakni tsunami dan tanah longsor. Lalu menduduki peringkat ketiga pada bencana gempa bumi dan peringkat ke-6 pada bencana banjir, berdasarkan perhitungan jumlah korban. Pada gempa tahun 2009 berkekuatan 7,6 skala Richter yang mengguncang Sumatera Barat. Beberapa kota di Sumatera Barat merasakan dampak bencana, seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pasaman Barat, di mana lebih dari 800 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terluka. Gempa yang mengguncang Sumatera Barat beberapa waktu silam juga berdampak pada kerugian ekonomi. Para korban bencana alam harus kehilangan harta benda dan tidak memiliki simpanan tabungan pasca gempa, seperti Nelviana dan Eri. Untuk memulihkan perekonomian keluarga, mereka memilih memulai berdagang dan menyimpan hasil usahanya di program tabungan Kasiga yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR sebagai upaya dalam menghadapi kemungkinan resiko bencana. Makanya saya waktu ditawarin masuk Kasiga, Bu mau masuk Kasiga, mau, saya bilang dikasih iming-iming kayak gitu kan. Kalau udah masuk Kasiga, rumah dapat, kalau dapat musibah dapat ganti rugi katanya gitu. Maka saya ikut Kasiga. Ya kalau kita mulai istilahnya kita jualan dagang itu untuk pertamanya kita itu tuh adalah menabung. Menabung itu Kasiga itu tuh sekalian untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana kan itu. Jadi kita menabung sekalian untuk antisipasi kalau seandainya terjadi bencana, kita kan sudah ada persiapan, ada yang bantu gitu. Sejak tahun 2007, salah satu BPR, yaitu BPR Cempaka Mitra Nagari, menawarkan program tabungan Kasio Siaga. Pada program ini, nasabah dapat menyesuaikan sendiri jumlah setoran yang diinginkan, mulai dari Rp50 hingga Rp200.000. Tabungan Kasiga ini juga dapat dicairkan segera setelah bencana terjadi atau sewaktu-waktu diperlukan. Keikutsertaan masyarakat untuk menabung di BPR menjadi rekomendasi yang baik dalam menjamin keuangan. Tabungan bencana ini adalah tabungan Kasiga yang di-launching tahun 2014 yaitu Kasio Siaga, di mana setiap nasabah yang menempatkan dananya di sini sebagai nasabah tabungan Kasiga langsung otomatis kami ikut sertakan kepada asuransi mikro kebencanaan. Tim Liputan DAI TV. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk menjelajahi sebuah pulau yang terletak di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pulau Berhala namanya, dan pulau yang dijaga oleh personil TNI selama 24 jam ini ternyata menyimpan keindahan bahari nan eksotis di perairan yang melingkari pulau. Berjarak 100 km dari kota Medan, Pulau Berhala menyimpan keindahan bahari nan eksotis. Perjalanan ke pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Malaysia ini dapat ditempuh menggunakan kapal tongkang melalui dermaga Tanjung Beringin, Belawan, dan Pantai Cermin. Karena berada di perbatasan, pulau ini dijaga oleh personil TNI selama 24 jam. Terdapat 24 personil TNI Angkatan Laut dan 10 personil Angkatan Darat yang ditugaskan untuk menjaga pulau ini dari berbagai ancaman. Maksud kami diperintahkan untuk menjaga pulau ini adalah menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri. Karena apabila pulau ini diambil atau diklaim oleh negara lain, wilayah kita akan semakin menjadi sempit. Jadi batas wilayah perairan adalah ditentukan kalau pulau ini menjadi wilayah kita, akhirnya batas wilayahnya kita menjadi luas. Apabila diklaim oleh negara tetangga, wilayah kita akan menjadi sempit. Menimbulkan perbatasan yang mengakibatkan kapal-kapal nelayan sendiri akhirnya menjadi terbatas untuk mencari sumber penghidupan atau sumber untuk pemasukan negara. Namun ancaman-ancaman ini tak mengurangi keindahan pulau yang memiliki hutan tropika basah sekaligus hutan lahan kering seluas 44,75 hektar. Hutan ini didominasi oleh pepohonan besar seperti renggat, jelutung, dan meranti yang diperkirakan telah hidup selama ratusan tahun dan menjadi sumber air tawar bagi Pulau Berhala. Personil TNI yang berjaga pun rutin melakukan patroli di mercusuar untuk mengawasi pergerakan negara tetangga dari jarak jauh.
Selain itu, patroli air juga rutin dilakukan untuk mengawasi para nelayan agar tidak melewati batas teritorial negara. Kegiatan patroli air ini dilakukan setiap 3 kali dalam seminggu. Personil gabungan ini juga kerap melakukan kegiatan pelestarian lingkungan seperti melepaskan tukik dan program transplantasi terumbu karang. Ya karena kan penyu kita lihat udah mulai punah dia. Jadi ya secara hati nurani aja lah. Buat cucu-cucu kita bisa ngelihatnya. Tim Liputan, DAI TV. Ya, Ranah Minang ternyata memiliki banyak lokasi destinasi yang menarik untuk dikunjungi, bahkan memiliki nilai historis. Berikut liputannya. Indonesia dikenal memiliki ribuan kisah di balik sejarah. Napak tilas berbagai pulaunya berkaitan erat dengan sejuta peninggalan, termasuk sejarah kerajaan di masa lalu. Di Sumatera misalnya, terdapat berbagai situs dan lokasi yang menjadi saksi kejayaan kerajaan Majapahit yang bercorak Hindu-Buddha. Salah satu wilayah tertua di Minangkabau yaitu Batu Sangkar. Daerah ini menjadi kawasan yang sudah ada sejak masa kerajaan. Hal ini terlihat dari prasasti-prasasti yang terpahat di atas puluhan batu tua yang tersebar di sudut kota ini. Prasasti-prasasti ini diketahui merupakan peninggalan kerajaan yang didirikan oleh Aditya Warman. Prasasti yang cukup besar diantaranya Prasasti Sarwaso II dan Prasasti Pagaruyuang. Di batu ini terpahat prasasti yang ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan Jawa kuno. Di wilayah lain, tepatnya di Kompleks Situs Cagar Budaya Sigutur yang berada di hulu Sungai Batanghari, wilayah Dharmasraya, terdapat juga jejak kerajaan Majapahit, yaitu Candi Padangroco. Candi Padangroco I merupakan candi induk dengan ukuran 21 meter x 21 meter dengan ketinggian struktur bata sekitar 90 cm dan bagian tengah sekitar 3 meter. Bangunan induk ini mempunyai tangga masuk atau naik pada keempat sisinya dengan orientasi barat daya timur laut. Berbeda dengan candi-candi di tempat lain, konstruksi bagian atas candi ini tidak ditemukan, sehingga pemugarannya hanya dilakukan setengah bangunannya saja. Nah, kalau berdasarkan fungsinya Bang, candi-candi ini apa saja ya fungsinya masing-masing? Ya, pada dasarnya kan candi ini kan fungsinya awalnya kan tempat peribadatan lah, tempat pemujaan agama, tempat agama Hindu dan Buddha. Jadi yang lebih banyak digunakan mungkin candi induk lah sebagai fungsi atau candi utama. Ini untuk pendukung kegiatan. Hingga masa keruntuhannya, Majapahit dikenang sebagai emperor kerajaan adidaya di Nusantara pada abad ke-12 hingga abad ke-15. Kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 ini pun membentang dari Malaka, Pulau Jawa hingga masuk ke Sumatera. Bahkan Majapahit disebut-sebut sebagai kerajaan terbesar di Asia mengimbangi Kekaisaran Tiongkok. Tim Liputan, DAI TV. Ya, olahraga Pilates dapat menjadi solusi bagi kesehatan dan pembentukan tubuh. Gerakannya yang diadaptasi dari gerakan sehari-hari dianggap memudahkan bagi orang yang tengah menjalani ibadah puasa. Seperti apa? Berikut liputannya. Ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di bulan Ramadan biasanya dimanfaatkan dengan banyak hal. Mulai dari mencari santapan berbuka atau takjil, jalan-jalan santai, ataupun menghabiskan waktu di tempat kerja. Namun kini juga, tak sedikit yang memilih untuk berolahraga sambil menunggu waktu berbuka. Olahraga yang kini berkembang menjadi gaya hidup, membuat pusat kebugaran pun ramai. Salah satu pusat gimnastik di kawasan Puri Indah, Jakarta Barat ini banyak menawarkan berbagai program dan kelas. Program Pilates misalnya, menjadi rekomendasi kegiatan olahraga yang pas saat berpuasa. Diakui Weni, selaku instruktur program Pilates, gerakan yang dinamis dan diadaptasi dari kegiatan sehari-hari manusia ini memiliki manfaat membentuk tubuh dan melatih konsentrasi. Gerakan pun cukup ringan, dilakukan bagi yang tengah berpuasa. Dengan gerakan-gerakan yang menundukkan kepala, terutama kadang kalau seharian kita beraktivitas mendekat waktu berbuka, begitu kita tundukkan kepala dia agak pusing, jadi kontrol nafasnya lebih baik lagi.
atur pernafasannya lebih santai dan belajar untuk mengatasi rasa panik. Kadang kalau kita ngerasa nggak enak di badan, kita makin panik, makin goyang, makin ngerasa pengen pingsan mungkin atau merasa gula darahnya turun. Sebenarnya semua itu bisa diatur dari pola pikiran kita. Di Pilates kita juga diajarkan hal-hal seperti itu. Pilates yang selama ini identik dengan yoga bukanlah cabang dari olahraga yang menitik beratkan pada relaksasi tersebut. Gerakan di Pilates justru banyak menunjukkan kegiatan yang dinamis, fleksibilitas, kekuatan otot, serta ketahanan tubuh. Seperti gerakan mengangkat tangan dengan satu tumpuan, ataupun menumpukan sisi paha pada roller yang diyakini dapat melatih tulang belakang. Kami ada konsep yang namanya artikulasi, jadi gerakan yang mengayun tulang belakang untuk bisa mengontrol gerakan yang terjadi dari tulang belakang itu dari ruas leher sampai tulang ekor. Biasanya kalau kita boleh dibayangkan kalau kita duduk, kebanyakan duduk kita ngerasa kaku di pinggang sampai kita nggak tahu sebenarnya bentuk tulang belakangnya itu seperti apa. Nah, banyak sekali orang kurang bisa ngerasa kontrol gerakannya dari pinggang. Untuk hasil yang baik, olahraga yang dikembangkan oleh Joseph Pilates di awal abad 20-an ini sendiri dapat dilakukan 2 kali seminggu dengan durasi 45 hingga 50 menit. Dan olahraga ini sendiri dapat dilakukan di mana saja, bahkan di rumah. Selamat mencoba. Jason Valino, Jafir El Madinah, Dai TV. Ya pemirsa, berikut ini perakiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia. Ya pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Ya jangan lupa follow Twitter kami di @dai_tv dan @haloindo.tv. Akhir kata, saya Jason Valino dan saya Raden Madlias mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.